Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimana berada, apa kabar semuanya? Semoga berbahagia, saya menyertai sahabat aku dimanapun berada. Doa yang terbaik buat kalian semua ya, oke. Yang akan segera terjadi dan akan mengejutkan kamu apa? Akan ada sesuatu yang terjadi dan ini hal yang sangat mengejutkan kamu. Contohnya Andes, kita akan lihat aja ya. Terima kasih sahabat semua sudah klik video ini ya, jangan lupa subscribe-nya, like-nya, komennya, dan tekan tombol notifikasi karena subscribe sahabat semua sangat berharga dan berarti buat Andes. Yang akan segera terjadi dan akan mengejutkan tentang perselingkuhan, tentang berbagi cinta. Orangnya baik, orangnya itu penyayang, orangnya itu bisa dibilang dermawan ya. Kalau cowok ya soleh, kalau cewek ya soleha, kalau maskulin soleh, kalau mas feminim soleha gitu. Tetapi ini kita bicara tentang hubungan percintaan, hubungan yang spesial, tentang hubungan anak manusia lawan jenis gitu ya, yang lagi tren. Ada perselingkuhan, langsung ya, ini langsung disampaikan apa itu yang mengejutkan tentang perselingkuhan, tentang pengkhianatan dari seseorang yang kamu suka. Tapi karena ini adalah general reading, bisa terbolak-balik, bisa kamu yang memang ya, berkhianat dan berselingkuh, atau memang dia ya. Letakkan energi kamu, karena ini adalah general reading. Kalau kamu ingin pure energi kalian, berarti harus personal reading. Itu yang terlihat. Ada pengkhianatan, ada perselingkuhan di hubungan ini. Ada pengkhianatan, ada perselingkuhan ya, yang disebut dengan pengkhianatan. Oke, fokus. Kita lanjutkan. Sahabat semua yang ingin personal reading, silahkan personal reading, hubungan nomor rekomendasi ya. Ya, kenapa? Ternyata berbagi cintanya ini kembali dengan orang masa lalunya, dengan orang yang pernah dekat dengan dia atau dengan mantannya. Karena jujur dia belum bisa move on dari orang ini, dari mantannya. Jadi sebelum menjalin hubungan dengan kamu itu, dia sudah ada orang masa lalu, orang yang datang sebelum kamu. Dan di sini terlihatnya sudah selesai, tetapi belum bisa move on, satu sama lain belum bisa move on, sehingga sini terhubung kembali yang disebut dengan berbagi cinta. Jadi ada kamu, ada dia, dan ada orang masa lalunya. Itu disebut pengkhianatan juga. Sangat mengagetkan, sangat mengejutkan, dan ini yang akan terjadi di hubungan kalian. Mungkin ada yang sudah terjadi ya. Nah, di sini ada Wheel of Fortune, tentang perputaran waktu dengan seiring berjalannya waktu. Ya, nanti semua akan baik-baik ya. Mungkin kamu bisa menerima, atau mungkin dia yang akan menyadari kesalahannya. Kita akan lihat lebih jauh tentang tebaran kartu ini ya, mau dibawa kemana, sebuah kejadian dan sebuah kejadian yang mengejutkan ini ya. Oke, kita akan lanjutkan. Yang akan segera terjadi dan akan mengejutkan kan. Sangat mengejutkan sekali nih. Jadi dipesankan di sini kamu harus hati-hati. Hati-hati ya, semoga ini bisa menjadi antisipasi. Ya, sebelum kamu terjadi, mungkin kamu sudah merasa ada firasat ke arah situ, atau ada tanda-tanda ke arah situ, semoga ini bisa menjadi antisipasi. Kamu tetap harus berhati-hati di sini. Ya, harus berhati-hati. Kita lihat lagi. Karena apa? Ternyata dia banyak pilihan. Jadi memang karakter dia ya, dia itu seorang player, seseorang yang
tebar pesona atau mungkin bakat ya. Di sini dia terlihat memang banyak pilihan selain kamu, dan termasuk orang masa lalu yang dia belum bisa move on, juga ada yang lain gitu. Jadi kamu lebih baik ke hati-hati ya, seperti itu. Jangan suudon, tetapi lebih baik ke waspada saja. Jangan sampai kamu sakit hati karena berita-berita atau tentang sebuah kejadian-kejadian yang akan mengejutkan kamu ini, yang nantinya justru kamu mendengar begitu mendadak gitu ya. Itu membuat kamu betul-betul akan terluka, sakit, sedih gitu. Kecuali memang kalau sudah tahu bahwa kamu tuh berjenis dengan orang player gitu ya, itu udah beda lagi ya kan. Tapi ini buat antisipasi, motivasi, pembelajaran. Ambil nanti kamu ada di ranah mana, dan kalau kurang detail silahkan personal reading ya. Anda disampaikan, jangan kasih perasaanmu seutuhnya ke orang yang main-main karena bisa kabur atau karena memang dia player ya. Jadi kamu juga harus hati-hati, dipesankan di sini kamu harus hati-hati ya. Jangan baper oleh kata-kata manis ya. Akan terungkap seseorang yang mencintaimu tanpa syarat. Nanti kamu akan melihat atau ada tanda-tandanya. Meskipun kalian sulit bersama, tapi terus memperhatikanmu dari jauh. Ini orang yang suka sama kamu ya, walaupun kalian sepertinya memang kemungkinan untuk bersatu itu sulit, tetapi orang ini mau melihat kamu dari jauh, memperhatikan kamu dari jauh. Sedang kamu terhubung dengan orang ini, terhubung dengan orang yang kita bicarakan ini, dengan seorang player, di mana dia mempunyai banyak pilihan dan masih belum bisa move on dengan orang masa lalu. Hati-hati. Sesungguhnya kamu sangat disukai oleh orang yang sudah punya pasangan ya. Hati-hati karena ini membahayakan. Bahaya nggak tah? Bahaya lah. Menyukai atau dicintai orang yang sudah punya pasangan, endingnya seperti bom waktu ya, meledak. Bahagianya sesaat, menderitanya bertahun-tahun, bisa seumur hidup. Seperti itu. Kalau kita salah melangkah ya endingnya seperti itu ya kan. Jangan terayu atau terkesan oleh manisnya kata-kata ya. Walaupun dia manisnya kayak gula batu ibaratnya, kalau memang dia sudah berumah tangga, kalau bisa jauhin. Sisi lain kamu jadi pelakor, sisi lain memang itu tidak dianjurkan. Walaupun seorang maskulin itu diizinkan mempunyai istri lebih dari satu, tetapi itu juga harus ada alasan yang berlandaskan ya, tentang sesuatu yang memang kuat gitu. Kalau cuman untuk sekedar senang-senang tidak dianjurkan para maskulin mempunyai pasangan lebih dari satu, apalagi sudah punya pasangan. Dan buat para yang dideketin oleh suami orang atau pasangan orang lain, lebih baik berpikir 2 kali. Karena banyak resiko, banyak efek, banyak sesuatu yang harus kamu temui nanti di saat memang sudah terjadi sebuah komitmen. Ya, akan merasa kamu akan merasa lebih ke bahagia, tapi cuman bahagia secara lahiriah aja ya. Kecuali dia bisa adil, tapi bagaimana perasaan pasangannya gitu, kita kan harus memikirkan gitu juga ya kan gitu. Orang masa lalu yang menangis karena nasibmu lebih baik setelah kalian berpisah ya, ini adalah orang masa lalu. Nanti kalau kamu memang harus hati-hati dan harus mempertimbangkan lagi hubungan ini ya. Dan di sini juga terlihat ada orang yang memang tidak, kemungkinan untuk bersatu tuh sulit, tapi dia selalu perhatian sama kamu. Cinta yang rumit dan sulit, meskipun ada yang lain, tapi seseorang ini akan hubungi kamu karena ada hasrat dan semangat besar ya. Oke. Seperti itu seharusnya. Kita akan lanjutkan. Akan segera terjadi dan akan mengejutkan kamu. Akan sesuatu terjadi dan sangat mengejutkan kamu ya. Sudah terbaca di baris pertama
tebaran pertama kita akan lihat lebih jauh. Kalau sudah cinta itu susah, Des. Cinta adalah anugerah, tetapi untuk melukai orang lain atau untuk terluka itu bukan cinta anugerah, tapi toksit, cinta toksit. Ya, seperti itu. Ini saya lihat ada dia tuh sosok yang bertanggung jawab atau sosok orang yang punya tanggung jawab. Ya, dia sosok yang lebih dibilang otoriter gitu, tegas, tetapi ya malah justru menakutkan. Gitu. Ambil langkah yang bijaksana. Selain itu dia orang yang gak bijaksana sih, tapi kecenderungannya dia belum bisa melupakan orang masa lalunya. Dia sering galau ya, tadi aja tuh dia sering galau, sering merenung ya, seperti itu. Belum bisa move on dari orang masa lalunya. Iya, sosok ini memang belum bisa move on dari orang masa lalunya. Jadi ada kamu, ada yang lain, dan ada masa lalu yang dia memang betul-betul belum move on. Pertanyaannya, apakah ini kamu dibuat pelarian atau serius? Pertanyaannya itu buat hiburan atau buat serius? Karena dia tuh masih punya rumah tangga dan belum cerai ya sama rumah tangganya itu, dengan orang masa lalunya itu belum putus sampai ke meja hukum, baru berpisah secara atau saling menjaga atau masing-masing ya, dan bahkan dia sampai sekarang belum bisa move on ya. Bisa jadi kamu cuma buat hiburan, tapi di sini tidak terlihat dia cinta kamu ya. Ya, itu yang akan terjadi, cuma dia ragu-ragu aja untuk menyampaikan ini. Dan ini nanti suatu hal di saat sudah ada di ujung, dia akan menyampaikan ini, dan ini sangat akan sangat membuat kamu terkejut ya, dan terjadi pertengkaran yang hebat yang akan menjadi sebuah hubungan yang penuh dengan kesalahpahaman, hubungan yang penuh dengan beda prinsip, hubungan yang penuh dengan pertengkaran ya. Seperti itu yang akan terjadi di hubungan ini, sangat mengejutkan. Dan ini akan terjadi bila kamu ada di ranah ini dan kurang detail, silahkan personal reading ya, seperti itu. Dan kalau memang ini adalah ranah kamu, jadikan ini sebagai antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Ambil yang manfaat, yang gak manfaat buang aja. Oke. Sekarang kita akan ambil penegasannya untuk kamu. Kamu harus bagaimana menghadapi yang terjadi ini? Kamu harus apa? Kita lihat. Fokus ya. Personal reading bisa dikirim berbentuk video ya. Tapi ada juga yang ingin langsung telepon, ada juga. Tentunya dengan mahar yang berbeda. Mundur ya, kamu diminta untuk mundur di dalam hubungan ini. Ini untuk kamu. Mundur. Sekalipun cintanya setinggi langit, mundur itu lebih baik. Ya. Dan hilangkan sesat pikir. Yang nanti kamu takut kalau pisah dari dia, nanti kamu gak ada pasangan lagi, kalau kamu putus sama dia kamu gak dapat pacar lagi. Hilangkan itu, agar kamu bisa cepat melanjutkan hidup atau move on.
Move on itu tidak cuma sehari langsung bisa move on ya. Move on itu butuh waktu ya, yang pasti harus tahu itu. Dan ada ancient ya tentang sebuah apa yang disebut itu kenaikan, atau nanti akan terjadi perubahan yang signifikan buat kamu, karena kamu akan dipertemukan dengan yang lain yang lebih baik tentunya ya. Masih ada yang lain yang di sana ya, lebih baik akan datang untuk kamu ya. Jadi jangan ada rasa takut, dan kamu harus sering-sering mengunjungi tempat ibadah atau berdoa ya. Berdoa untuk dirimu, untuk hubunganmu, dan untuk kedepannya bagaimana. Kita harus selalu mendekatkan diri pada Tuhan dan mengambil keputusan atas nama Tuhan, dan kemudian menyerahkannya ya. Jangan mencintai apapun yang ada di dunia ini karena pengertian kamu sendiri, karena yang ada nanti kecewa sendiri kalau di luar ekspektasi kamu, atau ternyata hasilnya di luar keinginan kamu. Jadi cintailah dia pada seperti ya, cintailah karena Allah, seperti itu ya. Jadi kalau terjadi sesuatu kamu tidak sangat-sangat sakit, cukup sebentar saja gitu. Dan harus perception ya, perception. Ada perception di sini, suatu proses pengorganisasian di mana kamu itu harus mengerti ya, harus menggunakan panca indera yang menjadikan sesuatu hal ini untuk menjadikan sebuah makna atau arti, agar kamu memahami bahwa hubungan itu seperti apa seharusnya, dan bahwa hubungan itu harus bagaimana semestinya ya. Itu banyak pembelajaran yang kamu akan dapat dari pembacaan video ini atau pembacaan kartu ini. Jadi ini bukan untuk jadikan pedoman hidup, tapi jadikan sebagai antisipasi, motivasi. Ambil pembelajaran, kalau nggak dibuang aja ya, begitu. Oke. Banyak yang harus kamu lakukan, diantaranya mengundurkan diri dan menghilangkan sesat pikir ini ya. Jangan terlalu berasumsi bahwa tanpa dia kamu takut nanti nggak dapat pasangan lagi, tanpa dia kamu nggak ada penggantinya. Tidak ya, tidak seperti itu. Dan jangan lupa selalu berdoa yang terbaik kepada Sang Pemilik alam semesta, bermohon yang terbaik, baik dalam kehidupan kamu, kesehatan kamu, dan dalam hubungan kamu. Seperti itu yang terlihat ya. Dan selalu kalau bisa usahakan untuk mengunjungi tempat-tempat ibadah ya, untuk mendekatkan diri pada Sang Pemilik alam semesta ya. Jadi itu yang disampaikan oleh tebaran kartu ini. Nanti akan ada perubahan-perubahan di hidupmu setelah berpisah dengan dia, seandainya kamu mau berpisah dan bisa berpisah dari dia, karena terlihat di sini memang hubungan toksik. Mungkin manis ada, tapi endingnya yang sangat seperti bak makan buah si malakama ya, enggak ya kan. Nah itu kemudian nanti di sini kamu memang harus menggunakan indera kamu, panca kamu, atau kepekaan kamu ya, kepekaan kamu ya. Yang proses dimaksud di sini adalah ya, seperti akan melihat sebuah peristiwa, terutama orang-orang yang bisa kamu lihat langsung dengan panca indera, atau dengan rasa, atau dengan mendengarkan kata-kata orang lain gitu ya. Oke sahabat semua. Akan ada pesan satu lagi, versi kodes tentang hubungan kamu dengan dia. Itulah dinamika hubungan ya. Ada senang, ada susah, ada bahagia, ada sedih ya kan. Tergantung kita cara menyikapinya. Dia tipe pribadi cuek. Berjanjilah pada Allah bahwa kamu akan tulus. Jadi tidak sakit itu terjadi apapun tuh kamu udah tulus karena Allah ya. Dan saling melengkapi seharusnya seperti itu hubungan itu ya. Dan kemudian dia ingin kamu selalu di sampingnya. Iya, dia ingin selalu di sampingnya kamu, tapi dia belum bisa move on dari orang masa lalu. Jadi kayak double gitu, dapat double gitu ya, dapat kamu ya, dapat dia gitu, dan dapat yang lain juga. Allah memberkati langkahmu, apapun yang kamu lakukan Allah memberkati ya. Oke sahabat semua, di sini terlihat ada energi, ada energi Taurus, kemudian juga
ada energi Aquarius ya, kemudian ada energi Gemini ya, terus di sini juga ada Taurus kuat sekali ya, ada Aries ya, kemudian ada Aries, dan di sini juga ada energi Pisces, dan yang terakhir ada energi Libra, Leo juga ada, Leo dan Libra. Oke ya, jadi itu energi yang bertebaran di tebaran kartu ini, atau bintang-bintang yang bertebaran di kartu ini. Diantaranya ada elemen air, elemen api, elemen udara, dan elemen tanah ya. Oke, semuanya tercurah di sini. Oke, tetap jadi orang baik, tetap berjalan di kebenaran, tetap semangat bahwa hidup itu penuh semangat. Kalau kamu mempunyai energi tentang positif ya, energi positif atau semangat ya, itu intinya kamu akan menjadi seseorang yang lebih baik dan berani ya. Berani di dalam artian positif, tidak malu, tidak minder, tidak apa. Jangan mengembangkan energi atau energi negatif atau positif. Overthinking itu membuat kita justru kayak memupuk emosional gitu ya, realis gitu. Jangan, lebih baik kamu positif thinking pada siapapun. Yang penting ada lagi di garis bawahin, jangan sudon tetapi tetap waspada, karena hidup ini perjuangan, hidup ini perjalanan, hidup ini ya pilihan ya, seperti itu. Jadi tidak serta-merta datang sendiri, atau tidak serta-merta akan kamu dapat sendiri gitu, tapi harus diperjuangkan. Untuk termasuk untuk hidup bahagia pun harus diperjuangkan ya, tidak akan datang sendiri ya. Oke, semua semoga bisa menjadi acuan untuk menjadi lebih baik ya. Ada kesalahan milik Kondes, ada kemampuan sang sempurna Allah SWT. Ya kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkati.